Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya Amirhan di Amirhan Official. Nah teman-teman, mohon bantuannya untuk kita menuju 1000 subscriber. Karena nanti setelah kita sampai di 1000 subscriber, saya akan adakan giveaway teman-teman semuanya. Dan oleh karena itu jangan lupa follow Instagram saya di amirhan.sh. Baik teman-teman semuanya, kita akan pada hari ini memberikan materi-materi yang lebih baik tentunya, yang menginspirasi. Dan ini adalah materi yang betul-betul untuk kaum-kaum pemuda juga bisa, dan kaum pemudi. Karena apa? Materi kali ini adalah tentang duta bahasa. Apa itu duta bahasa? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sebelum kita lanjut, teman-teman semuanya, mari share ke teman-teman yang lainnya agar mereka mendapatkan informasi yang sama. Teman semuanya, hari ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kita akan menjelaskan apa itu duta bahasa. Dan mengapa saya mengangkat tema ini teman-teman? Karena banyaknya pertanyaan dan usul dari para subscriber Amirhan Official yang membuat saya ingin membahas secara lebih jelas sebenarnya apa itu duta bahasa dan hal apa saja yang dipersiapkan untuk menjadi seorang duta bahasa. Nah kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman terkait duta bahasa. Kebetulan waktu itu saya juga pernah mengikuti pemilihan duta bahasa di Provinsi Riau. Dan Alhamdulillah ketika di 2018 saya menjadi pemenang satu putra Duta Bahasa Riau 2018 dan menjadi perwakilan Provinsi Riau untuk menuju Duta Bahasa tingkat nasional di Jakarta. Nah teman-teman semuanya, yang pertama, Duta Bahasa itu merupakan salah satu ajang pemilihan untuk pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu semuanya di bawah naungan pemerintah melalui Balai Kantor Bahasa, Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jadi teman-teman semuanya kita berada di instansi pemerintah. Jadi ajang pemilihan duta bahasa merupakan salah satu ajang yang sangat bergengsi. Karena apa? Tujuannya adalah pemartabatan bahasa Indonesia. Yang lakukan oleh siapa? Kita, generasi muda, pemuda-pemudi Indonesia, selaku pelopor dari pemartabatan bahasa negara, yaitu bahasa Indonesia. Nah teman-teman semuanya, Indonesia merupakan negara yang begitu luar biasa besar. Akan tapi kita bangga karena beragamnya suku, bangsa, ras, dan budaya, semua itu dapat dipersatukan dengan satu bahasa, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan lalu apa? Sebuah pemuda kita mengatakan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sudah jelas bahwa kita bersama bersatu yang berbeda ini melalui bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah bagaimana ketika misalnya kita bertemu dari berbagai provinsi tapi tidak ada satu bahasa kesatuan? Apa yang terjadi? Akan terjadi gagal paham saat komunikasi. Oleh karena itu pentingnya bahasa merupakan salah satu wujud cita para pendiri bangsa Indonesia dipersatukan melalui bahasa Indonesia. Nah teman-teman semuanya, kembali lagi, apa itu duta bahasa? Duta bahasa ya untuk putra-putri Indonesia sebagai pelopor dan pelapor bahasa. Dan mereka lah yang nantinya akan menyosialisasikan tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, bagaimana untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan tentunya bagaimana kita di zona-zona ruang publik tatanan bahasa itu juga menjadi bahasa yang baik. Dan tentunya ini salah satu cita kita dalam menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan juga tentang bagaimana kita sebagai pelopor ya putra-putri Indonesia sebagai garda terdepan guna pengutamaan bahasa negara. Karena teman-teman ingat, hadirnya duta bahasa itu sebenarnya karena keresahan kita. Banyaknya anak muda sekarang yang menggunakan bahasa-bahasa gaul. Itu tidak dilarang teman-teman. Akan tetapi lebih baiklah kita menggunakan bahasa persatuan kita. Karena nanti akan tergerus oleh globalisasi. Nantinya orang-orang akan malu dan minder menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bukan kita sebagai duta bahasa dan tentunya anak Indonesia, siapa lagi? Apakah orang asing kita berharap? Nah teman-teman semuanya, kita kalah dengan bahasa-bahasa asing. Nah ini yang menjadi keresahan. Sehingga pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Pengembangan Pembinaan Bahasa melalui Balai dan Kantor Bahasa menggunakan yang namanya pemilihan ini sebagai ajang wujud kepedulian negara terhadap generasi muda dan kita generasi muda untuk andil berpartisipasi dalam pemilihan duta bahasa. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal syarat dan ketentuan untuk menjadi duta bahasa. Pertama teman-teman, catat ya. Mudah-mudahan ini penting karena saat ini juga untuk Provinsi Riau masih dalam tahap proses seleksi dan juga beberapa provinsi lainnya. Karena biasanya Agustus ada pemilihan duta bahasa nasional. Oleh karena itu memang ya mudah-mudahan kita berdoa
Corona ataupun COVID-19 ini cepat berlalu, wabah ini, supaya semua aktivitas berjalan lancar dan negara kita kembali dalam proses jalur untuk maju. Dan oleh karena teman-teman semuanya, mohon doanya, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa pentingnya untuk kita sama-sama membasmi virus ini, teman-teman. Baik teman-teman semuanya, adapun syarat dan ketentuan mengenai pemilihan duta bahasa. Yang pertama, mohon dicatat teman-teman semuanya, warga negara Indonesia. Nah, ini semuanya sama ya teman-teman, untuk di seluruh provinsi yang ada di Indonesia itu sama ketentuan dan juga syaratnya, teman-teman. Lalu yang kedua, usia minimal 18 tahun dan maksimal 25 tahun. Nah, ini semuanya ketentuan dari Badan Pengembangan Minat Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, teman-teman. Jadi Balai Bahasa dan kantor itu hanya menjalankan apa yang sesuai dengan yang ada di panduan pemilihan duta bahasa di tingkat nasional. Jadi setiap provinsi pun sama dia. Kemudian teman-teman semuanya, syarat berikutnya harus teman-teman siapkan surat keterangan sehat, ya, baik dari dokter, dari puskesmas, dari rumah sakit, ataupun dari hal-hal yang memiliki kewenangan mengeluarkan surat keterangan sehat. Kemudian teman-teman juga harus ya memberikan ataupun mencetak foto badan, ya, foto dari tampak depan dan juga tampak keseluruhan badan Anda. Itu ada ketentuannya. Nanti sila teman-teman untuk kembali periksa di balai dan kantor bahasa ataupun melalui Instagram duta bahasa di setiap provinsi, teman-teman. Kalau di Provinsi Riau, teman-teman bisa ikuti Instagramnya @dutabahasariau, dan kita masih dalam proses tahap pemilihan. Nah teman-teman semuanya, syarat berikutnya adalah teman-teman harus melampirkan sertifikat UKBI. Apa itu UKBI? Nah, ini muncul pertanyaan, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Nah teman-teman semuanya, di manakah didapat UKBI ini sertifikatnya? Teman-teman bisa dapatkan di balai ataupun kantor bahasa yang ada di provinsi masing-masing. Nah, UKBI ini sama halnya dengan teman-teman ketika ingin misalnya meluluskan strata 1 atau ingin mendapatkan beasiswa, ada syarat TOEFL. Ya, ada TOEFL biasanya teman-teman. Nah, ini sama tapi ini versi bahasa Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia juga punya cara untuk mengetahui seorang itu sudah paham atau tidak tentang penggunaan bahasa Indonesia, ataupun bagaimana tentang ejaan bahasa Indonesia. Semuanya di sana akan dites, teman-teman, dan akan diujikan secara baik. Oleh karena itu memang teman-teman, uji kemampuan berbahasa Indonesia sebagai salah satu syarat untuk mengikuti pemilihan duta bahasa. Ketentuannya mengikuti tes ini tergantung provinsi masing-masing. Saya kembalikan pada teman-teman, sila untuk kembali memeriksa bagaimana ketentuan yang ada di provinsi Anda. Lalu teman-teman semuanya, biasanya juga ada menambahkan syarat seperti membuat esai, membuat video pendek, dan hal-hal lainnya. Itu secara umum teman-teman. Dan untuk lebih khususnya teman-teman bisa kembali periksa di provinsi masing-masing. Terlebih lagi sudah teknologi yang canggih, gunakanlah Instagram @duta bahasa Riau dan juga @duta bahasa nasional dan juga Badan Pengembangan Minat Bahasa. Teman-teman bisa cari informasi terkait bagaimana proses seleksi pemilihan duta bahasa. Nah, itu baru syarat ketentuan secara umum, teman-teman. Lalu bagaimana Kak sebenarnya penilaian mengenai duta bahasa ini? Apa yang diunggulkan? Apa yang utama? Apa bedanya dari ajang-ajang lainnya? Saya di sini akan kupas tuntas, teman-teman. Duta bahasa itu lebih mengutamakan bagaimana tingkat etika dan kecerdasan, teman-teman. Etika kita sebagai pelapor, bagaimana kita bisa memberikan sosialisasi kepada orang-orang penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan diri kita saja tidak memiliki etika yang baik. Bagaimana cara penyampaian dengan santun, ya, dengan rasa hormat yang penuh. Teman-teman semuanya harus paham, duta bahasa lebih mengutamakan pertama etika, teman-teman. Orang-orang yang tergabung dalam duta bahasa tentunya melalui proses seleksi yang panjang. Nah teman-teman semua ya, sebelum sampai pada tahapan seleksinya, saya akan jelaskan dulu. Duta bahasa lebih menggunakan etika terlebih dahulu sebagai penilaian. Lalu yang kedua, bagaimana Anda memiliki kecerdasan. Kecerdasan pertama, bagaimana intelijensi, bagaimana kecerdasan Anda dalam berpikir, bagaimana pengetahuan Anda, ini yang diutamakan dulu. Seorang duta bahasa biasanya tentunya punya bahan bacaan lebih banyak, teman-teman. Karena apa? Ya, teman-teman semuanya, kita dituntut untuk memahami konteks penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di sosial media, dan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia untuk seluruh masyarakat. Ini semuanya kita pahami, teman-teman. Oleh karena itu, kalau seorang duta bahasa tidak punya bahan bacaan, otomatis tingkat kecerdasannya akan
kurang teman-teman semuanya. Oleh karena itu kecerdasan Anda emosional juga sangat dibutuhkan, dan juga kecerdasan spiritual supaya nanti akhlak sebagai duta bahasa juga bisa teman-teman berikan kepada masyarakat. Inilah duta bahasa. Lalu mengenai duta bahasa itu apakah mengutamakan tampang ya, cantik, ganteng? Itu tidak nomor satu teman-teman. Ya, ataupun saya katakan duta bahasa tidak mengutamakan yang namanya Anda cantik atau ganteng. Kalau Anda cantik, Anda ganteng, tapi Anda tidak punya etika, tidak punya kecerdasan, maka mohon maaf teman-teman semuanya, bisa jadi hal itu ada penghalang Anda untuk terpilih sebagai duta bahasa. Karena modal tampang saja kita duta bahasa tidak cukup. Anda tampang ganteng tidak ada isinya, apa bedanya dengan orang-orang yang ingin tidak ikut duta bahasa? Karena orang yang ingin duta bahasa otomatis mempersiapkan dirinya. Kalau Anda punya tampang yang luar biasa indahnya, luar biasa baiknya, tapi Anda punya kecerdasan, kalau Anda punya etika, itu jauh lebih baik. Tapi saya katakan teman-teman, duta bahasa lebih mengutamakan orang-orang yang cerdas dan memiliki etika teman-teman. Itu yang diutamakan mengenai pemilihan duta bahasa. Dan pemahamannya tentang penggunaan bahasa, kemahiran berbahasa, bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia. Ini yang pertama, lestarikan bahasa daerah, bagaimana penguasaan bahasa daerahnya dan bagaimana caranya untuk melestarikan bahasa daerah. Lalu yang ketiga, menggunakan ataupun menguasai bahasa asing teman-teman. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tapi ya teman-teman, lebih yang diutamakan bahasa Indonesia. Inilah mengapa hadirnya duta bahasa untuk menjaga yang tiga ini teman-teman, agar yang nomor satu tetap bertahan, eksistensinya tetap ada. Kalau yang nomor satu tergerus oleh yang nomor tiga, penggunaan bahasa asing, siapa yang akan menggunakan bahasa Indonesia nantinya teman-teman? Hadirnya duta bahasa, syarat-syarat yang sangat kompleks sekali, dan itu semua yang gunanya adalah untuk, sekali lagi, pemartabatan bahasa Indonesia. Nah teman-teman semuanya, perlu saya katakan di sini ya, untuk penilaian-penilaian, untuk proses seleksinya biasanya ada seleksi administrasi, kelengkapan berkas tadi teman-teman. Lalu juga nanti ada seleksi wawancara, ya bahasa Anda, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing. Ketiga bahasa ini akan diuji teman-teman. Oleh karena itu siapkanlah tiga bahasa ini. Bahasa Indonesia yang diutamakan, ya bagaimana Anda bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik. Lalu yang kedua, melestarikan bahasa Indonesia, bagaimana Anda juga menguasai beberapa bahasa daerah. Dan juga Anda tentunya memiliki salah satu kelebihan menggunakan bahasa asing. Itu akan menjadi nilai tambah untuk teman-teman semuanya. Oleh karena itu teman-teman, jangan lupa untuk mencoba, mari sama-sama ikuti pemilihan duta bahasa. Nah, untuk tahapan-tahapannya biasanya juga tadi setelah wawancara akan ada tes tertulis teman-teman semuanya. Ya, pakai itu tes bahasa Indonesia, bahasa asing. Nah, itu tergantung teman-teman, setiap provinsi punya kewenangan hal itu. Dan lalu nanti akan ada presentasi teman-teman. Ya, teman-teman akan diberikan kesempatan untuk mempresentasikan program kerja apa yang teman-teman tawarkan ketika teman-teman terpilih sebagai duta bahasa, ataupun nantinya setelah Anda tergabung dalam keluarga ikatan duta bahasa. Sehingga mengenai duta bahasa akan kita bahas lagi pada episode berikutnya teman-teman. Mudah-mudahan untuk hal yang utama ini teman-teman semuanya bisa pahami lebih baik, dan semoga syarat-syarat ini teman-teman bisa lengkapi dan ikuti. Untuk provinsi yang belum buka pendaftaran, teman-teman sila untuk siapkan, karena akan diadakan pemilihan duta bahasa. Dan semuanya duta bahasa, sekali lagi kita mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Dan juga mari tertibkan penggunaan bahasa yang tidak baik di ruang publik dan juga di media sosial. Karena orang yang bisa berbahasa merupakan akan kelihatan bagaimana akhlak dan budi pekertinya. Oleh karena teman-teman semuanya, melalui Undang-Undang 24 2009 tentang bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan teman-teman semuanya harus paham bahwa kita duta bahasa betul-betul di bawah naungan pemerintah dalam bekerja sama dengan balai dan kantor bahasa guna mewujudkan sinergitas, yaitu bahasa negara kita, bahasa Indonesia, diterima dan dilakukan dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di part 2, karena kita akan bahas kembali mengenai duta bahasa, apa saja keuntungan yang didapat, dan lalu siapa yang berhak untuk melaju ke tingkat nasional, dan apa yang didapat teman-teman, dan pengalaman apa, dan apakah ada organisasi dalam duta bahasa, dan apa yang dilakukan setelah menjadi duta bahasa. Akan kita bahas pada episode berikutnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat, dan mohon untuk teman-teman semuanya like, comment, dan subscribe. Kita menuju 1000 subscriber, dan kita akan adakan giveaway nantinya teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.